Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dalam mata kuliah Kode Etik Psikologi kelas 33 F2. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 beranggota saya, Arif Rahman Hakim, Uti Tia Utari, Anissa Nur Aini, Farida Rahayuningsi, Eliza Rizky Melinia, Rita Aurum Firstly, Adila Rahma Sukma, Dian Nur Latifah, Valencia Faganza Yulang Kamayangan, dan Aurelia Adia Seputri akan menyampaikan satu materi dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu bab 9 tentang penelitian dan publikasi. Yuk simak penjelasannya. Pasal 45 Pedoman Umum. Dalam pedoman umum ini dijelaskan pengertian penelitian dan juga pelaksanaan penelitian. Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Pasal 46 Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab. Batasan kewenangan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui mekanisme lain. Tanggung jawab. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian pasal 47, aturan dan izin penelitian. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan harus profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, penulisan, publikasi penelitian, seperti instansi terkait wewenang, badan setempat menjadi lokasi. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan harus memberi informasi yang akurat mengenai rancangan penelitian yang sesuai protokol penelitian dan memulai penelitian setelah mendapat persetujuan dari lembaga atau komite riset. Kemudian pasal 48 partisipan penelitian. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kelompok partisipannya dari ketidaknyamanan dan ketidaksertaan atau penarikan ketidakikutsertaan. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan harus berinteraksi dengan partisipannya di tempat lokasi penelitian. Pelanggaran pada penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran dalam pasal lain. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan memberi kesempatan pada partisipan, mahasiswa, dan orang yang menjadi pemeriksaan psikologi. Saya Anissa Nur Aini akan menjelaskan mengenai pasal 49, yaitu informed consent dalam penelitian. Nah, sebelum penelitian dilakukan, seseorang psikolog dan ilmuwan psikolog itu harus menjelaskan kepada calon partisipan hal-hal terkait penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh partisipan. Nah, dan partisipan pun harus diminta kesediaannya untuk ikut serta dalam penelitian. Setelah mendengarkan penjelasan dari psikolog dan ilmuwan psikolog, partisipan dapat mengundurkan diri apabila merasa tidak bersedia mengikuti penelitian tersebut. Nah, hal inilah yang disebut sebagai menyampaikan informasi konsen kepada partisipan penelitian.
Pasal ini terdiri dari 3 ayat, yaitu ayat pertama informed consent penelitian, ayat kedua yaitu informed consent perekaman, dan ayat ketiga yaitu pengabdian informed consent. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan dalam pasal 1 yaitu informed consent penelitian adalah yang pertama adalah tujuan penelitian, bagaimana jangka waktu dan prosedur antisipasi dari keikutsertaan partisipan. Nah, dalam hal ini memiliki resiko yang mungkin akan timbul seperti ketidaknyamanan atau keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian atau hak untuk menarik diri dari keikutsertaan. Dan yang kedua yaitu jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan waktu atau kondisi khusus, maka psikolog dan psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku. Untuk yang ketiga, psikolog atau ilmuwan yang mengadakan penelitian intervensi dalam eksperimen, di awal penelitian menjelaskan kepada partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan, yaitu pelayanan yang tersedia bagi partisipan. Kemudian yang keempat adalah psikolog berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan, termasuk daya tarik yang berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Nah, psikolog menjelaskan sifat dari penelitian tersebut berikut resiko, kewajiban, dan keterbatasannya. Pasal 49 ayat 2, informed consent perekaman. Psikolog atau ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin secara tertulis dari partisipan penelitian. Persetujuan ini tidak diperlukan apabila perekaman murni untuk observasi alamiah di tempat umum dan tidak mengancam kesejahteraan atau menimbulkan bahaya bagi partisipan penelitian ataupun pihak-pihak terkait. Psikolog atau ilmuwan psikologi jika ingin melakukan perekaman secara tersembunyi harus meminimalkan risiko yang terjadi pada partisipan penelitian. Dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan saat briefing. Ayat 3. Pengabaian informed consent. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian. Hanya jika penelitian tersebut tidak melibatkan partisipan secara individu atau diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan ataupun keselamatan serta bahaya-bahaya yang terjadi pada partisipan ataupun pihak-pihak terkait. Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan antara lain A. Penyebaran kuesioner anonim, B. Observasi alamiah, dan C. Penelitian arsip. Yang kesemuanya itu tidak akan menempatkan partisipan dalam risiko pemberian tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdata, risiko keuangan, kepegawaian, atau reputasi nama baik dan kerahasiaan. Pasal 50 mengenai pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Di ayat 1 tidak diperkenankan menipu dan menutupi informasi yang dapat mempengaruhi subjek. Yang ayat 2, pasal di atas atau pasal 50 ayat 1 boleh dibenarkan hanya apabila ada alasan ilmiah. Saya akan memberikan contoh tentang pengelabuan. Yang pertama adalah Dinda adalah sebuah peneliti dan di sini Dinda ingin melakukan penelitian yang sangat berambisi untuk membuat penelitian yang lebih bagus, namun dengan risiko yang besar. Di sini ada Sinta sebagai subjek yang ditipu dan ada Brian adalah sebagai psikologi yang baik. Dinda menjelaskan pada Sinta tentang penelitian itu dan ingin Sinta menjadi subjeknya dan tentu saja mengelabuinya. Mengetahui aksi Dinda, Brian tidak diam dan menghubungi Sinta lewat telepon dan menjelaskan pada Sinta bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dinda itu akan berdampak negatif dan membahayakan Sinta. Setelah Brian menyatakan fakta yang sebenarnya mengenai penelitian Dinda, sehingga membuat Sinta membatalkan menjadi subjek Dinda. Karena di situ Dinda merasa dihianati oleh Brian, lalu Dinda merenung karena Dinda di sini merasa bersalah. Akhirnya Dinda mengerti bahwa yang dilakukan Brian juga demi kebaikannya dan juga demi kebaikan subjek tersebut. Nah, di sini penelitian yang dilakukan Dinda melanggar pasal 50 tentang pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian.
Lebih tepatnya akan melanggar pasal 50 ayat 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau mengalami emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian. Pasal 50 ayat 2 atau pasal 50 ayat 1 boleh dibenarkan hanya apabila ada alasan ilmiah. Tadi boleh dibenarkan atau boleh dilakukan pengelabuan tersebut bila ada alasan ilmiah untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting, sementara cara yang efektif tidak tersedia lagi. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, psikolog akan menyampaikan pengelabuan apa yang akan dilakukan dan masuk dalam keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan. Sehingga jika partisipan tidak setuju atau tidak ingin terlibat lebih jauh, bisa mengundurkan diri atau keluar dari perjanjian dengan psikolog tersebut. Terima kasih. Pasal 51, penjelasan singkat atau debriefing. Psikolog atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah pengambilan data selesai. Penjelasan singkat ini hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kemudian, psikolog dan juga ilmuwan psikologi harus mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan ataupun penahanan informasi. Debriefing dapat ditiadakan jika sudah ada penjelasan di awal penelitian yang mencukupi. Psikolog dan juga ilmuwan psikologi harus mengambil langkah untuk meminimalkan bahaya jika ditemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan. Bahaya ini dapat berupa bahaya psikis maupun fisik. Pasal 52 tentang penggunaan hewan untuk penelitian. Pada dasarnya, psikolog atau ilmuwan psikologi akan sangat memperhatikan peraturan negaranya di mana akan memperlakukan secara profesional pada saat menggunakan hewan sebagai objek penelitian. Nah, di sini ada 3 prinsip dasar kode etik, yaitu yang pertama respect, yang berarti menghormati hewan yang akan digunakan sebagai objek penelitian tersebut, di mana menghormati itu baik secara fisik, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian beneficiary, yaitu bermanfaat bagi peneliti tersebut maupun orang lain. Dan yang ketiga justice, itu adil, yaitu dapat diartikan bahwa melakukan hewan sebagai objek penelitian secara adil dan digunakan sebaik mungkin tanpa harus berbuat semena-mena. Baik, pada pasal 52 ini yang pertama memperlakukan hewan dengan baik. Yang dimaksud yaitu memperlakukan hewan tersebut secara nyaman dan berperi kemanusiaan. Semua personil yang terlibat dalam penelitian harus mengerti akan prosedur, tata cara, sehingga tidak melakukan hewan sebagai penelitian secara semena-mena. Nah, contohnya yang dimaksud di sini yaitu apabila hewan yang dilakukan untuk objek penelitian harus dimatikan, maka peneliti harusnya jangan langsung mematikan hewan tersebut, namun bisa dilakukan suntik anestesi, kemudian hewan tersebut akan mati dan dapat dilakukan untuk objek penelitian. Yang kedua itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan atau membuat hewan stres terhadap hewan yang akan tetapi harus dengan prosedur yang jelas. Nah, yang dimaksud yang di sini yaitu sebagai peneliti tidak boleh membuat hewan stres, maka hewan tersebut harus memiliki tempat yang nyaman, lingkungan bersih, makan yang sesuai seperti itu sehingga hewan merasa seperti di kehidupan biasanya dan tidak stres. Yang ketiga, selama pelaksanaan penelitian dan diharuskan melakukan pembedahan, hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi harus dengan anestesi yang baik serta dengan teknik-teknik yang tepat agar pencegahan infeksi dan meminimalisir rasa sakit saat atau setelah pembedahan. Nah, contohnya seperti yang tadi pada poin kedua, dengan memberikan tempat yang nyaman, lingkungan bersih, makan yang sesuai, dan lain-lain. Nah, seperti itu akan membuat hewan nyaman sehingga sebagai peneliti kita tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap hewan yang
digunakan untuk objek penelitian. Yang keempat, apabila perlu menghilangkan nyawa hewan tersebut harus dilaksanakan dengan segera dan cepat untuk meminimalisir rasa sakit yang diderita oleh hewan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bunyi pasal 53 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian, di mana psikolog atau ilmuwan psikologi harus bersikap profesional, bijaksana, jujur, dan mematuhi segala ketentuan. Lalu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan? Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa pada poin pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh merekayasa data atau melakukan langkah-langkah yang tidak bertanggung jawab atau merugikan banyak pihak. Contohnya seperti terkait pengelabuhan atau plagiarisme. Nah, pada poin kedua, kita dapat mengetahui bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi apabila menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka harus melakukan koreksi kesalahan atau disebut correction. Nah, penarikan kembali atau retraction atau catatan kesalahan tulis dan cetak yang disebut erratum atau alat publikasi lain yang tepat. Pada poin ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh menerbitkan atau mempublikasikan data yang original. Hal-hal tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Sekian. Pasal 54 berbagai data untuk kepentingan profesional. Ayat pertama, psikolog ataupun ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Analisis, Stapel menyembunyikan data penelitian ketika ada yang bertanya mana bukti bahwa Stapel melakukan penelitian, dan Stapel menjawab bahwa berkas tersebut atau berkas penelitiannya sudah dibuang karena tidak muat disimpan semuanya. Ayat kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat ataupun profesional lainnya yang memiliki kompetensi sama dan memerlukan sebagai alat tambah untuk menguat pembuktiannya melalui analisis ulang ataupun memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaan. Ayat ketiga, ketentuan pada ayat kedua tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebaran luas data tersebut. Untuk kepentingan ini, sejawat ataupun profesional lainnya yang memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Ayat keempat, profesional ataupun sejawat lainnya yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan peneliti dan memperhatikan hak legal pemilik data. Ayat kelima, psikolog atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat ataupun profesional lainnya yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya keterkaitan dan penyediaan informasi. Nama saya Aurelia Adisa Putri, NIM 18081111025. Pada pasal 55, penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Ayat 1 menjelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kaidah ilmiah yang berlaku secara umum. Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk penelitian, buku teks, alat tes, atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta dan hak intelektual yang berlaku. Pada ayat 2, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuk seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya cipta orang lain tanpa mencantumkan sumber secara lengkap dan jelas. Penyajian sebagian atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya.
termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sesekali disebutkan sebagai sumber. Pada ayat 3, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Pada ayat 4, kredit publikasi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi harus dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi struktural, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan. Ayat kelima atau yang terakhir, kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim penulis bila publikasi tersebut memang merupakan karyanya. Artikel yang secara substansial disusun berdasarkan skripsi, tesis, atau disertai mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai bab 9 penelitian dan publikasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.